Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 14 Juli 2021. Kami dari Aliansi Mahasiswa Penjaga Kelestarian Alam dan Budaya meminta dan menuntut pemerintah serta Kapolri untuk mengambil sikap dan langkah tegas. 1. Mendesak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda Banten karena tidak mampu menjaga kelestarian alam suku Baduy. 2. Usut tuntas aktor intelektual di balik penambangan liar di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Gunung Liman yang berada di wilayah Polda Banten. 3. Usut tuntas penggunaan merkuri secara ilegal karena dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury yang berdampak pada ekosistem tanah dan kesehatan masyarakat setempat. 4. Mendukung masyarakat adat suku Baduy untuk menjaga kelestarian alam dan budaya serta menolak oknum pejabat yang ingin mengkapitalisasi tanah adat serta budaya di daerah Banten. Tolak eksploitasi taman nasional dan tanah adat. Save ekosistem tanah dan masyarakat adat. Save tanah adat suku Baduy. Kami yang tergabung daripada Aliansi Mahasiswa Penjaga Kelestarian Alam dan Budaya Universitas Jakarta, Hidup! Universitas Islam Jakarta, Hidup! Universitas Jayabaya, Hidup! Universitas Negeri Jakarta, Hidup! Universitas Azhara, Hidup! Universitas Negeri Singaper Bangsa Kerawang, Hidup! Universitas Ibnu Khaldun, Hidup! Universitas Trisakti. Hidup! Sebagai lambang perlawanan kami, kepalkan tangan kiri kawan-kawan. Kita suarakan, hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa! hidup rakyat adat Baduy, Hidup! panjang umur perjuangan. Panjang umur perjuangan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jaro Saija, ada informasi dan video yang tersebar di mana-mana yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Penjaga Lingkungan dan Pelestarian Budaya di Jakarta yang menyebutkan atau yang membawa-bawa nama Baduy. Itu pandangan dari Jaro Saija seperti apa? Menurut pandangan kami memang merasakan kami tidak sukanya kalau yang bicara sebagai Bapak Kapolda itu jangan mau Baduy. Yang Baduy itu terus terang saja untuk Gunung Liman, untuk yang itu udah aman, udah tertib, tidak ada yang melakukan lagi. Soalnya kami sering kontrol tiap minggu malah sama Kapolsek Cilinten, sama Kapolsek Damar. Itu sudah aman, tidak ada apa-apa. Itu yang mau bicara seperti itu saya nggak suka sebetulnya. Jangan mau Baduy gitu. Iya. Artinya berita itu bisa disebut berita bohong. Itu berita bohong, hoak ya. Hoaknya gitu. Kalau berita manapun itu jangan bawa Baduy. Soalnya orang-orang Baduy itu tidak ada yang hebatnya merasakan semuanya itu tidak senang yang mendengar berita-berita yang seperti itu. Ya. Oke, artinya di Baduy tidak ada perusakan alam lingkungan di tanah ulayat di Baduy ini ya? Tidak ada. Bahwa tempo hari ada ramai di Gunung Liman itu juga bukan di desa adat Baduy. Bukan desa Kanekes. Itu malah sekitar ada 5 kilo dari Gunung Liman untuk perbatasan desa Kanekes. Itu jauh lagi Baduy atau masyarakat Baduy hanya prihatin terhadap lingkungan yang saat itu ada penggalian, ya kan, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak ada, yang sudah yang diperiksa itu tidak ada lagi.
kalau hubungan masyarakat adat Baduy dengan Pak Jenderal Rudi sebagai Kapolda Banten selama ini seperti apa? Itu bagi kami itu yang seperti Kapolda Banten itu kami merasakan itu banyak terima kasih atas Sebatan sampai Sebatan diundang ke rumahnya waktu itu Seba gitu ya. Tapi kami tidak memikirkan ke sana ke sini, tidak berbuat pikiran apa-apa. Cuman mau ke silaturahmi ada sebagai berkunjung tadi upacara Seba. Baik. Nah, Jaro di antara mereka yang membuat pernyataan itu, yang di video, yang viral, itu ada yang kenal nggak? Sama sekali tidak kenal. Kira-kira mereka tahu Baduy tidak itu? Gak tahu. Saya mah orangnya yang tidak kenal, terus yang orangnya dari mana, apa mukanya saya tidak kenal. Iya. Artinya tidak ada yang dikenali dari sekian banyak yang mengatasnamakan mahasiswa penjaga pelindung lingkungan dan kebudayaan itu ya. Sama sekali tidak kenal. Jangan-jangan mereka belum pernah ke sini. Baik. Kenal nggak? Dengan Ricky Ricardo kenal? Dengan Ricky Ricardo itu nggak kenal juga. Baik. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk mereka yang mengatasnamakan itu? Pesan saya mah orang mana saja kalau ya mengatasnamakan seperti itu tidak boleh. Tidak boleh yang melakukan lagi itu. Soalnya itu pelecehan, penghinaan itu jangan. Apalagi orang-orang pintar, orang sekolah itu jangan ya seperti itu. Jadi seolah-olah yang pernyataan mereka seolah-olah bahwa ada persoalan antara masyarakat Baduy dengan Kapolda. Ya, kalau dengan begitu, pernyataan begitu saya tuh. Saya mikir begitu sih enggak. Cuman kalau yang melakukan gitu lagi itu siapapun yang menceritakan yang tidak nyata itu jangan melakukan lagi. Orang manapun itu jangan. Merasa tersinggung Baduy. Bang Baduy merasa tersinggung. Manapun pasti ada tersinggung. Kalau yang semuanya harus fakta nyata bukti. Baik. Jangan bicara hoak gitu. Sip. Saya melihat para mahasiswa yang membuat statement terkait dengan masyarakat adat Baduy ini sangat ceroboh. Sebab mereka menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saya sebagai seorang warga yang intens komunikasi dengan masyarakat adat Baduy selama ini, sudah puluhan tahun. Setiap kali ada persoalan-persoalan di sana, dipastikan saya tahu. Karena komunikasi yang dibangun itu terus intens dilakukan. Oleh karena itu, saya kira tidak selayaknya mereka yang mengaku sebagai kalangan intelektual kemudian menyampaikan informasi kepada publik tanpa dasar. Saya kemarin sudah berkomunikasi dengan lembaga adat Baduy, dengan para tokoh adat. Tidak ada dari mereka yang mengatasnamakan mahasiswa itu yang datang ke Baduy, yang berkomunikasi dengan lembaga adat, membicarakan persoalan yang mereka angkat. Misalnya bahwa masyarakat adat Baduy dinyatakan tidak terlindungi kondisi alamnya. Di Baduy sudah ratusan tahun, ya tidak pernah terjadi hal-hal yang ditudingkan. Mereka sendiri mampu menjaga tanpa bantuan orang lain. Yang harus difahami bahwa tanah wilayah Baduy yang 5.101,85 hektar itu selama ini itu utuh. 3.000 hektar lahan yang ada di Baduy yang menjadi hutan lindung, hutan adat, Leuweung Kolot, itu aman terkendali. Justru mereka mengkhawatirkan lingkungan yang ada di luar Baduy. Jadi jangan salah, apalagi dikait-kaitkan dengan kebijakan Kapolda misalnya, Kapolda Banten. Apa urusannya? Justru saya aneh. Yang harus diketahui bahwa
dalam sejarah Baduy, baru kali ini seorang kepala kepolisian daerah di Provinsi Banten, bahkan sebelum Provinsi Banten lahir pun, masih menjadi Polwil, belum pernah ada Kapolwil, Kapolda yang mengundang secara khusus delegasi masyarakat adat Baduy yang menyelenggarakan upacara seba. Usai penyelenggaraan seba, Kapolda Irjen Rudi lah yang satu-satunya yang mengundang delegasi mereka untuk bersilaturahmi ke rumah dinasnya pada bulan Mei yang lalu. Dan saya sendiri juga hadir dalam silaturahmi itu. Justru Kapolda ingin sekali mendukung apa saja yang menjadi tugas hidup ataupun misi dari masyarakat adat Baduy tentang kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, saran saya kepada Saudara Ricky Ricardo dan kawan-kawan, sebaiknya kalian segera datang ke lembaga adat Baduy, kemudian menyampaikan permohonan maaf. Jangan menyampaikan sesuatu yang kalian tidak tahu.